Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Dalam perjalanan mengendarai singa naga emas, grup Tanyun melewati kota tempat Tanyun direkrut dulu, dan dari situ terlihat kampung halamannya yang semakin dekat. Tatapan Tanyun begitu emosional ketika memikirkan telah bertahun-tahun dia tidak mendengar kabar dari orang tuanya, ataupun dia memberi kabar kepada orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Tanyun sudah di atas halaman rumahnya. Orang-orang berteriak ketakutan karena singa naga emas raksasa yang terlihat mengerikan dengan kepakan sayapnya yang besar. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah yang mengancam agar tidak lancang di rumah keluarga Tan, karena cucu mereka adalah murid dari sekte kuno. Itu adalah Tang Changchun, kakek Tanyun. Di belakangnya berdiri ayah Tanyun, Tan Feng, dan ibunya Feng Jingru, dan banyak pengawal keluarga lainnya yang bersiap dengan tombak-tombak mereka. Sejak berita Tanyun menjadi murid sekte kuno, banyak orang datang menunjukkan keramahannya pada keluarga Tan. Tapi mereka bingung, kenapa ada tamu yang datang dengan kurang sopan ke kediaman mereka. Tiba-tiba Tanyun melompat turun dan berseru, "Maafkanlah anak dan cucu kalian yang tidak sopan ini. Salam kepada kakek dan ayah dan juga ibu." Semua orang terkejut, ekspresi gembira melintas di raut wajah mereka. Mereka berteriak menyoraki kedatangan tuan muda mereka. Feng Jingru, ibu Tanyun, segera berlari memeluk anaknya itu sambil menangis. Semuanya terharu dengan kepulangan Tanyun yang mengunjungi mereka. Di belakang Tanyun, singa naga emas segera menyusut menjadi kecil, sehingga nampak Meng Yi dan Xiao berjalan mendekat. Para pengawal keluarga diam-diam memuji kecantikan keduanya dan merasa bahwa keduanya secantik Nona Yukin mereka yang sudah pergi 4 tahun yang lalu. Tanyun segera mengenalkan keduanya sebagai calon menantu keluarga Tan. Semuanya memuji kecantikan dua gadis yang dibawa Tanyun ini, dan ibunya sedikit membayangkan jika saja Yukin tidak dibawa pergi, pastilah saat ini dia sudah menimang cucu. Ibu Tanyun segera memegang tangan keduanya dan menanyakan perihal keluarga mereka dan ingin segera menikahkan mereka. Ibu Tanyun ingin secepatnya memiliki cucu. Ketika mereka sudah berada di dalam rumah, Ibu Tanyun memberikan 2 gelang giok yang sama persis kepada Meng Yi dan Xiao dan mengatakan bahwa ini adalah giok leluhur bagi menantu keluarga mereka. Kedua gadis ini tersipu malu dan senang diperhatikan oleh ibu Tanyun. Setelah itu Tanyun memasang penghalang suara dan menceritakan tentang latar belakang kedua gadis itu, bahwa keduanya telah ditinggalkan oleh orang tuanya, terlebih Xiao yang orang tuanya mungkin masih hidup. Keluarga Tanyun cemas kejadian serupa seperti anak angkat mereka Yukin yang saat itu kembali diambil ulang oleh orang tuanya. Hal ini juga bisa terjadi pada Xiao. Mereka khawatir kejadian itu bisa kembali menimpa Tanyun dan Xiao.
Sambil makan malam, mereka berbincang banyak hal. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah bahwa Meng Yi dan Xiao telah berada di alam jiwa janin tingkat kesempurnaan. Bagi keluarga Tan Yun, alam jiwa janin adalah ranah untuk seseorang bisa terbang dengan berdiri di atas pedang. Hal ini yang sangat langka bagi mereka. 3 hari berikutnya, kediaman Tan Yun mengadakan perjamuan besar. Berita kepulangan Tan Yun tersebar, dan itu membuat banyak orang berbondong-bondong datang membawa hadiah untuknya, dan bahkan membawa putri mereka untuk dijodohkan dengan Tan Yun. Tapi mereka menyerah ketika mengetahui Tan Yun sudah membawa calon istrinya ke rumah. Tapi meskipun gadis-gadis itu sangat cantik secara penampilan, tapi Tan Yun tidak serta-merta menyukai mereka. Karena Tan Yun hanya terpesona dengan wanita yang pernah mengalami suka duka bersamanya. Tan Yun tidak pernah memilih pasangan dari penampilannya. Semua bahan obat yang dibeli Tan Yun diberikan pada keluarganya untuk meningkatkan kultivasi dan harapan hidup mereka. Para penjaga keluarga juga diberikan pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan tidak lupa, pil awet muda diberikan Tan Yun pada ketiga keluarganya ini. Kakek, ayah, dan ibunya kembali tampak muda. Tapi yang namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan. Akhirnya keluarga Tan Yun harus melepas lagi Tan Yun. Mereka saling menasihati dan berpelukan. Mereka semua berjanji akan bertemu lagi nanti. Tan Yun memberikan hormat kepada keluarganya. Dia memeluk ibunya dan ayahnya dan menangkupkan tangan kepada para pengawal keluarga dan berharap mereka tetap akan melindungi keluarga Tan. Maka di masa depan, Tan Yun akan memperlakukan mereka dengan baik. Ratusan penjaga keluarga Tan menyahut dengan tegas untuk tidak akan pernah mengkhianati keluarga Tan. Mereka bersumpah setia di depan Tan Yun. Suara mereka menyebabkan keributan hingga keluar terdengar di luar kediaman Tan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa seram di langit dan berkata, "Hahaha, hanya keluarga kecil tapi bertindak berani. Aku akan menghancurkan keluarga Tan hari ini." Kemunculan seorang pria tua berumur 60 tahunan di atas pedang terbang di langit kediaman keluarga Tan mengejutkan semua orang. Tatapannya ganas dan mengancam. Tan Yun mengamati pria itu. Dia berada di alam pemurnian jiwa tingkat 9. Dia segera menyuruh singa naga emas untuk keluar. Pria tua itu terkejut melihat binatang Tan Yun yang sudah berada di tingkat 3. Tan Yun bertanya, siapa pria itu dan kenapa mengacau di rumahnya. Tapi pria itu hanya mengatakan bahwa tidak penting siapa dia, tapi dialah yang akan membantai semua keluarga Tan sekarang. Pria itu mengeluarkan pedang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Seketika cahaya pedang raksasa terbentuk di udara di depannya. Semua orang yang melihat itu berhamburan melarikan diri. Mereka tidak menyangka ada orang sekuat itu mendatangi keluarga Tan dengan niat membunuh. Tan Yun menyuruh singa naga emas membawa pergi keluarganya. Tapi pria itu menertawakan mereka yang sedang bersiap melarikan diri. Ketika pria itu hendak bergerak untuk menghalangi keluarga Tan melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Praktisi semut di alam pemurnian jiwa sepertimu ingin menyentuh keluarga Tan? Segera ekspresi pria tua itu menjadi suram. Dia penasaran siapa yang mengatakan itu padanya. Suara itu hanya menjawab bahwa dia tidak perlu tahu siapa, tapi yang perlu dia tahu bahwa inilah suara orang yang akan membunuhnya. Saat kata-kata itu terdengar, cahaya meluncur keluar dari langit dan melintas di leher pria tua yang mengancam keluarga Tan Yun tadi. Beberapa saat kemudian,
garis merah berdarah terukir melingkar di leher pria tua itu, dan kepalanya terpisah dari lehernya. Setelah itu tubuhnya terkulai jatuh ke tanah. Tan Yun yang melihat itu segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada senior yang sudah membantunya kali ini. Riak spasial muncul di depan Tan Yun. Sesosok pria tua berumur 90 tahun muncul dari ruang spasial itu. Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini. Jelas kekuatannya setidaknya berada di atas alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Tapi Tan Yun merasa bahwa sosok di depannya sedikit akrab. Jadi Tan Yun membungkuk dan bertanya, apakah senior ini adalah saudara Pak Tuade? Tan Yun tahu bahwa Dan Tai Songde memiliki kakak di rumah lelang sekte suci di Gerbang Abadi yang bertanggung jawab memimpin kantor pusat lelang di rumah lelang sekte suci di sana. Itu karena pria tua ini sangat mirip dengan Dan Tai Songde. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Apakah ini pelindung yang dikirim Master Sekte Swansong untuk melindungi keluarga Tan Yun? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Dan juga mohon maaf ya karena uploadnya jadi hanya 1 video per hari. Ini karena lagi banyak proyek di luar. Tapi admin akan terus mengusahakan agar videonya ditambah. Oke? Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye!